yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu bagi kami. Sampai kepada hari ini kami boleh datang kepadamu memuji, menyembah Engkau Allah kami, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, dan saat ini bila firman-Mu boleh kami dengarkan menjadi kekuatan bagi iman percaya kami di dalam mengiring Tuhan menghadapi hari-hari yang saat ini sedang terguncang Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan GBI Tiga Raksa? Saya percaya saudara semua baik dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Nah, saat ini saudaraku dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk kita merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-28. Beginilah firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, tema yang saya berikan buat kita pada saat ini adalah menang melewati guncangan atau menang melewati proses. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita melihat hari-hari ini apa yang terjadi dengan pandemi COVID-19 dan menyusul dengan krisis ekonomi global, membuat orang takut, membuat orang bimbang, membuat orang mengalami masalah hari-hari ini. Tetapi saya yakin percaya Tuhan pasti melindungi kita, Tuhan menyertai kita. Itu sebabnya bagaimana supaya kita gereja Tuhan, kita bisa melewati goncangan ini, kita dapat kemenangan, kita bisa lewati semuanya. Yang pertama, mari kita hidup dalam rencana Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hiduplah dalam rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan? Di dalam ayat ke-29 dikatakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan adalah untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, serupa dengan anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari hidup kita. Yang pertama, hiduplah dalam rencana Tuhan ini. Karakter kita diubahkan, kita menghasilkan buah-buah roh. Karena Tuhan mau merindukan supaya karakter kita sama seperti Yesus. Karakter kita yang diubahkan, bukan tubuh kita yang seperti Yesus, tetapi karakter kita, hidup kita sama seperti Dia, seperti anaknya itu. Yang pertama, hiduplah dalam rencana Tuhan. Hiduplah dalam rencana Tuhan. Yang mau katakan amin? Saudara, yang kedua, bagaimana supaya kita menang, dapat melewati goncangan ini? Yang kedua, di dalam ayat ini pula dikatakan begini, bahwa Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa yang terjadi hari-hari ini? Penderitaan, tantangan, masalah, goncangan yang sedang terjadi hari-hari ini, Tuhan mengizinkan, Tuhan bisa memakai setiap masalah, setiap goncangan yang sedang terjadi, pandemi COVID-19 maupun krisis ekonomi global, untuk memproses kita,
untuk membentuk kita sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus tadi, yaitu menjadi gambaran anaknya sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga melalui penderitaan, melalui masalah, melalui goncangan, Tuhan bisa menjadikan kita serupa dengan Dia sesuai dengan tujuan Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-26 dikatakan bahwa Tuhan juga menolong kita dengan rohnya. Demikian juga roh membantu kita dalam segala kelemahan kita. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Seperti di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 bahwa dikatakan di sana, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi dari kekuatanmu. Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Tuhan tahu kemampuan kita. Itu sebabnya Roh Kudus akan menolong kita sehingga persoalan pencobaan yang kita hadapi hari-hari ini tidak melebihi dari kekuatan kita. Demikian juga di dalam Roma 8 ayat 18 dan 19. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Penderitaan zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Bahkan di dalam 1-2 Korintus pasalnya yang keempat, Rasul Paulus juga mengatakan penderitaan ringan zaman sekarang ini, penderitaan ringan. Saudaraku dikasih Tuhan, gitu sebabnya apa yang terjadi hari-hari ini, persoalan masalah pandemi COVID-19, krisis ekonomi global, itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, sehingga hidup kita fokusnya bukan kepada masalah, fokusnya bukan kepada goncangan, fokusnya kita menjadi seperti Tuhan Yesus, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Itu yang kedua, bagaimana supaya kita dapat menang melewati goncangan ini. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menang melewati goncangan ini? Yang ketiga, Tuhan akan mendatangkan kebaikan buat kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kita percaya bahwa melalui goncangan yang terjadi, Tuhan akan mendatangkan kebaikan buat kita. Tuhan masih memelihara kita sampai kepada saat ini. Kenapa? Yeremia juga berbicara. Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Rancangan Tuhan buat kita orang-orang percaya adalah rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan. Itu sebabnya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita gereja Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan GPI 3 Raksa, kita bangkit, kita semangat untuk menjalani hari-hari kita. Kita terus andalkan Tuhan, kita terus berharap kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan semua yang terjadi ini. Mari kita bisa lewati semua, kita minta pertolongan Tuhan untuk kita mampu menghadapi semua goncangan, semua masalah ini, dan kita tampil sebagai orang-orang yang menang. 3 hal yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, hiduplah dalam rencana Tuhan. Yang kedua, Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang ketiga, Tuhan mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan saya akan berdoa bagi saudara. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu.
Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan buat kami. Kalau hari-hari ini kami menghadapi pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi global, kami percaya Tuhan punya rencana dan rancangan yang indah bagi kami semua. Itu sebabnya Tuhan, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini mereka sedang di rumah, mereka sedang menghadapi sakit penyakit. Tuhan jamah, pulihkan dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau di antara juga anak-anak-Mu ada yang sedang dirumahkan karena pekerjaannya atau di PHK, Tuhan, hamba berdoa kiranya Tuhan menolong anak-anak-Mu untuk bangkit, untuk dapat bisa menjalani hari-hari mereka dengan baik, dan Tuhan menyediakan berkat-Mu dengan melimpah atas mereka. Tuhan menolong tepat pada waktunya. Dan Tuhan, saat ini hamba-hamba anak-anak-Mu juga yang sedang menghadapi berbagai macam goncangan, Tuhan mampukan anak-anak-Mu sekalian untuk menang terhadap goncangan ini. Mampukan untuk kami tampil sebagai pemenang melewati semua masalah yang sedang terjadi hari-hari ini. Tuhan, hamba juga berdoa memberkati mereka yang sedang berusaha, mereka yang sedang bekerja, mereka yang berbisnis. Tuhan menolong mereka juga supaya usahanya Tuhan berkati, pekerjaannya Tuhan berkati, semua bisnisnya Tuhan berkati, sehingga Tuhan mereka dapat terus melangsungkan kehidupan mereka, dan Tuhan melalui kehidupan mereka nama-Mu dipermuliakan. Jadikan anak-anak-Mu saksi-saksi-Mu di era Pentakosta yang ketiga ini. Dan Tuhan, hamba berdoa supaya semua jemaat-Mu GBI Tiga Raksa dapat menang menghadapi setiap goncangan yang sedang terjadi hari-hari ini. Tolong kami semua, mampukan kami semua melewati semua persoalan ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin.